Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu yuk. Amin. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu kenalkan dulu ya apa saja yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Oke, let's go. Oh iya anak-anak, kalian sudah tahu belum kalau Bu Ais juga mengajar prakarya loh di kelas 8 ini. Jadi jangan bosan-bosan ya ketemu sama Bu Ais. Di slide ini Bu Ais sudah menampilkan nomor WA-nya Bu Ais. Jadi yang belum menyimpan nomor WA-nya Bu Ais wajib disimpan. Oke? Terus kalau misalnya kalian punya Instagram, nah boleh nih mau follow Instagramnya Bu Ais. Hehe. Oke, kita lanjut ke materi ya. Ini adalah bahan materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Di bab pertama, kita akan belajar tentang pengolahan produk kerajinan dan bahan lunak. Kemudian di bab kedua, kita akan belajar tentang teknologi informasi. Selanjutnya, di bab ketiga, kita akan belajar tentang budidaya ternak kesayangan. Dan di bab terakhir, kita akan belajar mengenai pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan, minuman, dan produk pangan setengah jadi. Udah tahu belum materinya? Kalau kalian mau buka-buka LKS itu juga boleh ya. Jadi sambil kalian menyimak video ini, kalian juga bisa sambil baca atau sambil membuka LKS yang sudah diberikan. Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Ais akan memberikan kontrak belajar untuk kalian. Jadi kalian harus wajib hukumnya untuk mentaati kontrak belajar ini. Oke? Yang pertama adalah kalian harus dan wajib absen dan mengikuti pembelajaran online. Jadi jangan ada lagi yang alasan saya nggak tahu materinya bu, kan sudah diupload ya di YouTube ya, jadi kalian bisa nonton deh. Kemudian kontrak yang kedua adalah kalian harus tepat waktu mengumpulkan tugas. Jadi ketika diberikan tugas, harus sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Oke? Dan yang ketiga, kalian harus aktif dalam pembelajaran. Jika ketika ibu memberikan penjelasan ini, kalian ada yang belum paham, boleh langsung nanti WA Bu Ais atau langsung DM ke Instagramnya Bu Ais boleh. Oke? Yang penting nanti kalau kalian belum paham, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke? Nah, masuklah kita ke materi di bab pertama tentang pengolahan produk kerajinan dan bahan lunak. Ada yang sudah tahu belum? Ayo. Jadi anak-anak, pengolahan produk kerajinan dari bahan lunak itu mempunyai kegunaan. Yang pertama itu sebagai benda pakai, contoh produknya itu bisa berupa tikar, sandal, kemudian dompet. Nah, kemudian yang kedua adalah menjadi benda hias, seperti contohnya vas bunga, korden, seperti itu. Dan masih banyak lagi. Kalian tahu nggak apa aja contohnya? Oke, kemudian pengolahan produk kerajinan dan bahan lunak ini punya beberapa jenis. Ada yang dari alam, ada yang dari buatan. Yang dari alam, contohnya adalah yang berasal dari tanah liat atau yang berasal dari serat alam. Kemudian jenis bahan yang berasal dari buatan itu bisa berupa bubur kertas, gips, lilin, sabun, spons, dan lain-lain sebagainya.
Nah, anak-anak, ini Ibu sertakan contoh video pembuatan kerajinan dari bahan apa ini? Hayo. Iya, benar sekali. Dari bahan lunak yang contohnya berasal dari tanah liat. Kalian bisa simak ya video ini. Kemudian video yang kedua ini adalah tentang pemanfaatan dari bahan buatan. Nah, ini adalah cara membuat lilin aromaterapi. Jadi nanti kalian bisa coba di rumah. Oke, selamat menyimak. Nah, anak-anak, setelah produk tadi dibuat, diolah, dan dibentuk menjadi sebuah kerajinan, perlu adanya pengemasan produk. Nah, dengan tujuan manfaat sendiri-sendiri. Kemudian jenis pengemasan produk itu juga ada berbagai macam. Kira-kira kalian sudah tahu belum apa saja jenis bahan yang bisa kalian manfaatkan untuk mengemas produk? Nah, anak-anak, jadi produk itu perlu dikemas. Tujuannya supaya apa? Tujuannya yang pertama supaya melindungi saat perjalanan. Jadi bisa lebih aman ketika nanti menuju konsumen. Kemudian yang kedua bisa menambah nilai jual. Jadi kalau misalnya kalian punya produk kemudian dikemas dengan kemasan yang bagus, yang menarik, nah nanti nilai jualnya itu juga akan bertambah. Selanjutnya, pengemasan produk itu juga punya manfaat loh. Manfaatnya apa? Yang pertama, bisa lebih menarik. Nah, seperti tadi. Kemudian juga bisa tahan kerusakan. Kemudian juga sebagai ciri khas. Jadi contoh, misalnya kalian punya produk aromaterapi Mambaul Ulum. Nah, kalian beri logo misalnya. Nah, dari situ kan akhirnya lilin itu punya ciri khas. Oh, dari kemasan produk tadi itu akhirnya menimbulkan atau membuat ciri khas sebagai produk kalian. Kemudian manfaat selanjutnya adalah menambah daya tarik. Nah, anak-anak, jenis bahan pengemasan itu juga beragam jenisnya. Ada yang berasal dari kertas, dari kayu, dan juga dari plastik. Nah, kira-kira kalian sudah terbayang belum? Produk apa saja yang bisa atau jenis bahan atau pengemasan produk seperti apa yang menarik menurut kalian? Oke anak-anak, tadi kan Bu Ais sudah menjelaskan beberapa materi tentang kerajinan produk dari bahan-bahan lunak. Nah, sekarang Bu Ais punya tugas nih untuk kalian. Silakan kalian browsing di internet tentang teknik pengolahan tanah liat untuk kerajinan. Wah, apa aja ya? Kemudian silakan kalian simpulkan tentang kekurangan dan kelebihan
si tanah liat itu tadi. Dan jangan lupa ditulis di buku tulis ya, dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah ini. Kenapa kok dalam bentuk tabel? Supaya kalian nanti mudah untuk memahami, kemudian kalian mudah untuk menghafal, dan kalian juga mudah untuk mengerjakan. Oke? Oke anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalau misalnya kalian ada yang belum jelas, boleh langsung menghubungi Bu Ais ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, jangan lupa sholat, dan jangan lupa ngaji. Bu Ais akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.